Enggak, aku baru sampai studio. Iya, syuting hari ini. Ah, enggak, cuma bikin video tebak-tebakan, video Q&A, video sepele lah. Enggak, aku nggak beli Apple lagi kok. Mahal-mahal Apple mah. Mm-mm. Ya udah, aku syuting dulu ya. Oke deh. Ya. Mantap nih. Oke, welcome back to iTech Live. Hari ini sudah sampai akhirnya Mac Mini, produk Apple terbaru yang baru aja dirilis di awal tahun 2023 ini, secara dadakan dirilisnya. Dan by the way, maaf ya kalau misalnya kalian agak kurang jelas dengerin suara gua, karena ya ini gua lagi full armor begini ya kan, armor level 3, karena gua lagi tidak enak badan. Ini aja gua masih rada-rada bindeng, ngomong M-nya agak susah, jadi nggak bisa Mac Mini tapi Back BD. Dan ya, this is Mac Mini. Buat yang belum tahu, Mac Mini itu adalah komputer kecilnya Apple. Namanya juga mini gitu. Bisa dibilang ini versi lite-nya dari Mac Studio yang sudah sama-sama kita review juga di iCheck Live. Dan kita akan lihat apakah Mac Mini ini, komputer mini ini, recommended untuk dibeli. Mengingat sekarang chipsetnya udah menggunakan M2 series. So, gitu terus video ini. Saya Indra, let's get started. Ya, seperti biasa di video kali ini gue mau mengajak teman-teman yang menonton video ini untuk merasakan unboxing experience dari Mac Mini terbaru Apple di tahun 2023. Yang dimana tahun ini Mac Mini sudah menggunakan chipset M2 family-nya Apple. Unit yang akan kita review di video kali ini variannya yang 16GB Unified Memory, 512GB storage SSD, Mac Mini with Apple M2 Pro chip. Ya kan? Chipset yang sama atau chipset yang ditanamkan juga pada MacBook Pro 2023 yang udah kita review kemarin. Kalau kalian lihat di website variannya itu ada yang pakai chip M2 8 core CPU, 10 core GPU. Storage-nya 256 ya. Ini varian terendahnya yang punya harga itu nggak sampai 10 jutaan dari sana ya kan. Tapi kalau di sini mungkin sekitar 10 juta sampai 11 jutaan. Wow banget kan dapat chipset M2. Lalu ada juga yang chipset M2 juga tapi 8 core CPU, 10 core GPU tapi SSD storage-nya di 512GB. Ini di $800. Dan yang tertingginya atau yang kita pesan buat review kali ini itu yang M2 Pro chip, 10 core CPU, 16 core GPU, 16 core Unified Memory atau RAM, 512 SSD storage. Dan untuk harganya dari website Apple-nya sih ini sekitar $1.300 atau kalau di Indonesia ini itu 19.700 ya, 20 juta kurang dikit lah. Karena ya speknya ini udah dewa banget, udah speknya standar MacBook Pro 2023. Oke lah, langsung saja kita unboxing ya. Ini packagingnya seperti biasa, ada tulisan Mac Mini tapi nggak ada logo Apple-nya di sini dan ada tampilan atas ya, tampilan atas Mac Mini-nya, dan di bagian belakangnya ini seperti biasa keterangan-keterangan gitu. Dan seperti MacBook Pro kemarin dia udah pakai green peel kayak gini yang disobek dan sudah tidak menggunakan plastik lagi. Jadi langsung saja kita buka. Oke, Mac Mini 2023. Here we go. Oh, wow. Look at that. Well, hello. By the way, ini pertama kali iTech Live nge-review Mac Mini ya. Padahal udah lama produknya. Dan di dalam dusnya kita hanya akan mendapatkan documentation paper. Nanti akan kita cek dan power cable-nya. Dan ini power cable-nya yang region apa ini? Ini adalah regionnya PA ya. Loh, PA ini yang masuk buat di Indonesia juga loh. Indonesia PA kodenya. Tapi dia kepala 3 gini guys. Tuh harus pakai adapter lagi. Dan kabelnya ini sayang banget ya. Dia nggak braided. Tidak seperti kabelnya Mac Studio. Atau kalau kata istri saya kabel setrikaan. Ini kabelnya kayak masih ya rubber biasa gitu. Untuk di documentation paper ya kita akan mendapatkan ya ilah kelipat lagi ya kan. Manual guide segala macam Mac Mini. Oh di sini dipasanginnya sama Apple Studio Display ya. Kita udah review juga kemarin dan kalian akan mendapatkan satu buah stiker Apple yang jumbo banget, masif banget. Dan ini gede banget sih. Guys, stiker Apple yang terbesar yang pernah gue lihat sih. Ini mah kalau tempel mobil nih gue rasa kegedean ini. Ini cocoknya buat ditempel di bis tuyul. Sekarang kita buka untuk Mac Mini-nya. Apa yang mau dibuka, orang cuma begini doang ya kan. Dan ini kok kayak lakban ya. Dan ya mirip-mirip Mac Studio. Finishingnya ini kayak brush aluminium metal dari Apple. Dan ini kita langsung buka aja. Ini ada penariknya di sini. Nice. Nyeplak lagi guys di sini. Kalian mungkin akan langsung bisa ngelihat port-portnya. Ini bagian belakangnya ya, by the way, depannya yang ini dan di bawahnya juga ada nih.
Ini ada keterangannya tuh. Apple Inch, One Apple Parkway, Cupertino. Oke, langsung buka aja. Enak banget unboxingnya. Udah lama gue nggak unboxing yang sebesar gitu. Dan ada tulisan Mac Mini-nya. Very nice. Wow, ada emboss ke dalam Mac Mini gitu. Dan ini bagian bawahnya ya guys. Segini doang komputer setipis ini. 10 core CPU, 16 core GPU, Apple M2 Pro chip dalam Mac Mini ini. Wow. Di bagian belakangnya ini ada tombol untuk powernya, lalu port untuk power cable, lalu ada Ethernet atau LAN, dan ini juga bisa Wi-Fi ya, karena ini udah mendukung Wi-Fi 6E. Teknologi Wi-Fi 6 itu yang konon dikabarkan akan masuk ke iPhone 15 series. Lalu ada juga 4 Thunderbolt port di sini, Thunderbolt 4. By the way, untuk yang seri M2 Pro-nya Mac Mini ini dia dapat 4 port, sedangkan untuk yang chipset M2-nya bukan yang M2 Pro dia dapat 2 port Thunderbolt aja. Jadi akan ada 2 ekstra USB-C slot untuk yang varian M2 Pro. Lalu di kanannya ada full size HDMI dan di sebelahnya ini ada 2 port untuk USB-A. Di bawahnya juga dikasih audio jack 3,5 mm dan di tengah sini gede kayak ada exhaust gitu untuk udaranya, airflow-nya dia. Dan ya, surprisingly ini dari ukurannya sih bener-bener kayak Mac Studio yang digepengin. Dan ini beratnya untuk yang varian M2 Pro di 1,3 kilo lah. Jadi yang M2 sama M2 Pro itu ada beda berat ya. Kalau gue lihat dari websitenya Apple sekitar 0,1 kilo atau sekitar 100 gram. Dan ini ketebalannya cuma 3,5 cm ya, kecil banget. Dan untuk dimensinya ini tinggi lebarnya sekitar 19,7 cm atau 20 cm lah. Dan ya, yang kalian dapatkan hanya Mac Mini dan kabel powernya aja. Jadi kalau misalnya kalian beli Mac Mini, Mac Studio, at least kalian harus provide atau beli lagi sebuah monitor yang gak harus Apple Studio Display, gak harus Pro Display XDR lah. Kalian bisa beli third party monitor di luar sana yang bagus sesuai dengan brand favorit kalian melalui HDMI atau pakai Thunderbolt. Lalu kalian tinggal beli keyboard wireless dan mouse wireless. Jadi ya, sesimpel itu untuk setup PC kalian. Dan ya, gue mau setup dulu Mac Mini ini di setup PC di belakang gua. Jadi ya, seperti biasa kalian lihat dulu aja nih sinematik dari Mac Mini terbaru Apple di tahun 2023 with M2 Pro chip. This is it. Oke, akhirnya udah kepasang nih dan udah di setup juga tadi sama Satria Mac Mini 2023 di meja kerja gue. Yang biasa tadinya nih kita colok ke PC, kita colok ke laptop gue ROG Zephyrus Duo, tapi sekarang udah disulap menjadi setupnya pakai Mac Mini. Dan ya, ini mengingatkan gue pada saat gue nge-review Mac Studio lalu ya, pakai combining dengan Apple Studio Display atau pakai monitor ultrawide gue ini. Tiba-tiba entah kenapa nuansa desknya itu jadi lebih simple, lebih clean, lebih minim perkabelan gitu ya. Manajemen kabelnya juga beda banget lah. Jadi bener-bener setup yang emang simple gitu ya kalau udah pakai Mac produknya Apple, entah itu iMac, Mac Mini atau yang Mac Pro-nya. Begitupun juga dengan peripheralnya ya. Gue masih menggunakan mouse Logitech MX Master gua, dan juga untuk keyboardnya nih gue masih pakai mechanical, masih pakai Corsair K berapa ini, Rapid Fire K70 mungkin. Dan ya, ini fine-fine aja, jadi nggak perlu harus pakai aksesorisnya Apple gitu, nggak usah pakai Apple Studio Display, pakai Pro Display. Kalau misalnya kalian ada monitor ya pakai aja. Dan begitupun juga untuk keyboard, mouse juga kalian mau pakai yang bahkan harga 100 ribuan pun juga bisa, mau yang dongle atau yang Bluetooth sekalipun. Dan ya, surprisingly dari setup yang benar-benar simple ini, jadi emang benar-benar memudahkan buat teman-teman di luar sana yang memang
saat ini lagi nyari sebuah komputer yang memiliki operating system macOS. Menurut gua Mac Mini ini adalah versi instannya. Jadi kalian nggak usah bener-bener mikirin budget yang gila-gilaan, atau mungkin other side-nya kalau kalian suka rakit PC kayak gua gitu ya, kalian mikirin ntar VGA-nya upgrade, kalian mikirin motherboard-nya upgrade, nanti upgrade VGA, PSU-nya kuat atau enggak gitu ya. Jadi intinya Mac Mini, Mac Studio, iMac sekalipun itu diciptakan Apple emang untuk penggunanya yang emang nggak mau ribet dari awal, beli, pakai, udah langsung mau dipakai buat kerja, mau dipakai buat belajar dan segala macamnya gitu ya. Dan sekarang kita ngomongin untuk performanya. Yang di meja gua saat ini, again, ini adalah Mac Mini 2023 with M2 Pro chip, 10 core CPU, 16 core GPU, dan ini yang varian RAM 16GB, storage 512. Jadi kalau kita ngomongin editing video, karena memang produktivitas kita di sini adalah untuk produksi video gitu ya, ini udah sangat amat super duper ultra cukup menurut gua ya, kalau untuk sekedar video-video YouTube bahkan sampai di resolusi 4K sekalipun 10-bit 422 ini harusnya udah aman banget. M2 Pro men, ini bener-bener di atas varian M2, bener-bener di atas varian apalagi yang Intel gitu ya. Jadi dengan spek seperti ini udah sangat cukup sekali. Dan bagaimana dengan gaming? Sayangnya gua nggak bisa langsung ngasih kalian sampelnya karena ya tentu gua membutuhkan waktu lebih lama lagi untuk install untuk tesnya. Tapi gua ambil referensi video dari luar yang dimana itu banyak orang yang coba tes gaming pakai Mac Mini ini, dan itu lumayan loh untuk performanya. Surprisingly kalian bisa lihat di layar kalian saat ini, bahkan Mac Mini ini juga dites untuk emulation game gitu ya. Kalian bisa mainin game-game emulator yang dari PS1, PS2, PS3, dan itu running flawlessly banget di Mac Mini ini. Jadi buat kalian yang suka gaming tapi tidak terlalu sering intensitasnya, hanya buat sekedar refreshing otak, ya bisa di Mac Mini ini. Karena sejatinya ya menurut gua Mac Mini ini adalah versi light-nya, versi ekonomisnya jika kita bandingkan dengan Mac Studio. Ada beberapa hal yang menurut gua nggak sukain dari Mac Mini yang kita review di video kali ini, karena gua compare-nya langsung ke Mac Studio ya. Kekurangan Mac Mini ini adalah tidak adanya slot micro SD ya, nggak ada SDXC reader-nya. Kalau gua mau masukin footage dari kamera, gua mau editing, ya lagi-lagi gua harus berurusan dengan dongle, walaupun di belakangnya itu udah ada full size HDMI, ada USB-A, Thunderbolt-nya juga ada 4 slot untuk USB-C-nya juga, ada Ethernet segala macem, tapi tidak ada micro SD-nya. Ini sayang banget gitu. Kenapa nggak sekalian? Kalau misalnya ada, wah ini udah bakal menjadi pilihan untuk para kreator-kreator, buat para video editor di luar sana sih menurut gua. Lalu berikutnya adalah speakernya. Speaker internal di Mac Mini ini jelek banget. Jadi sebelumnya saya udah nyoba yang di Mac Studio, itu oke, nggak bagus, nggak jelek, cuman oke gitu. Dan bahkan tadi gue bandingin speaker dari internal Mac Mini dan di monitor gue masih mending speaker monitor gue. Kalian tahu sendiri lah kualitas speaker monitor tuh kayak apa gitu flatnya. Tapi ya, this is Mac Mini, namanya juga Mini. Dan sekarang mari kita bahas kesimpulannya, apakah ini worth it? Tapi sebelum itu kita simak dulu sponsor kita dalam video kali ini. Nah, kalau diantara kalian ada yang bertanya-tanya, semua produk yang di review di iTech Live tuh belinya di mana sih bang? Nih gua spill sekarang. Sejujurnya gua nggak perlu terlalu effort muter-muter di mall, nyari keluar kota, bahkan sampai ke luar negeri untuk dapetin barang-barang yang akan kita review. Karena ya sekarang kan udah zamannya online. Cukup buka merchant di e-commerce tempat biasa gua belanja, tapi pakai aplikasi Shopback. Kenapa gue pakai aplikasi Shopback? Karena di aplikasi ini gue bisa dapat cashback langsung secara otomatis dari setiap transaksi di e-commerce yang gue gunakan. Jadi ya, gue belanja online untung pakai Shopback. Barang-barang yang di review iTech Live khususnya yang pada video kali ini juga sebagian itu dibelinya dari hasil cashback yang emang sebelumnya udah gue kumpulin dari hasil-hasil belanja online gue. Kalian lihat aja nih saldo cashback gue. Saldo ini adalah hasil akumulasi cashback dari banyaknya belanja online gue pakai aplikasi Shopback. Untung banget kan? Setiap kita order apa aja di e-commerce partner Shopback pasti dapat cashback dan tidak ada minimum pembelian. Gimana? Gue gak ngerti. Nah, buat kalian yang masih asing dengan Shopback nih, gue jelasin sedikit ya. Jika e-commerce atau platform marketplace online biasa kita belanja, kita ibaratkan sebuah rumah. Nah, Shopback ini adalah gerbangnya. Jadi kalian harus registrasi dulu ke akun Shopback-nya agar semua cashback kalian itu masuk ke dalam saldo akun Shopback kalian setelah kalian berbelanja. Ada lebih dari 180 merchant online dengan berbagai
berbagai kategori yang bisa kalian pilih di dalam aplikasi Shopback untuk berbelanja. Aplikasinya ini user friendly ya, dan gak ribet sama sekali. Buat yang belum punya aplikasinya, kalian bisa langsung download di description video. Gue udah sertakan linknya. Setelah kalian download, klik aplikasinya, lalu kalian pilih merchant atau e-commerce pilihan kalian. Misalnya kalian biasa belanjanya di Lazada atau di Shopee. Nah, cari deh tuh toko langganan kalian di platform Lazada atau di Shopee. Nanti di layar kalian akan muncul keterangan cashback. Nah, kalian tinggal cek aja nih berapa cashback yang bisa kalian dapatkan. Kalau misalnya udah, klik icon lanjutkan ke aplikasi. Setelah itu kalian akan redirect ke aplikasi merchant pilihan kalian. Lalu ya udah belanja aja seperti biasanya. Misalnya di sini gua beli Mac Mini, gua tinggal lakukan proses pembelian aja kayak biasanya. Dan kalau misalnya udah selesai belanjanya, kita tinggal balik lagi ke aplikasi Shopback. Nanti saldo cashbacknya akan langsung masuk ke akun kita secara otomatis jika transaksi sudah terverifikasi atau sudah selesai. Sesimpel itu. Jadi ya, ini aplikasi nguntungin banget sih, apalagi buat kalian-kalian yang doyan belanja online. Modal cuma buka aplikasi Shopback, tiap mau belanja online langsung dapat cashback. Kalau nextnya teman-teman nggak mau belanja atau menggunakan cashback yang udah kekumpul, nominalnya ini bisa dicairkan ke rekening pribadi loh, dengan minimum penarikan Rp50.000. Bisa ditukar jadi pulsa juga kalau kalian lagi butuh pulsa, dengan minimum pembelian Rp25.000. Sekali lagi cek di deskripsi video untuk info lengkap menggunakan aplikasi Shopback. Dan buat yang belum punya aplikasinya, buruan download ya, karena kalau kalian daftar hari ini spesial, kalian akan dapetin saldo cashback sebesar Rp20.000. Jadi di mana aja belanja online, untung lewat Shopback. Ya, untuk kesimpulannya, menurut gua Mac Mini ini tetap worth it. Walaupun tadi gua banyak bandingin sama Mac Studio, lagi-lagi kita lihat dulu Mac Studio itu punya harga yang 2 kali lipatnya. Bahkan Mac Mini di tahun 2023 ini punya chipset varian terendahnya itu di M2 ya, yang bukan Pro-nya. Itu di harga yang kalau kita konversikan ke Indonesia secara kasar itu di 10 jutaan aja. Kalian dapat chipset M2, yang dimana M2 ini ya pasti di atas M1 ya, udah jelas di atas Intel. Buat teman-teman yang mungkin selama ini pakai Mac Mini yang base-nya tuh masih Intel dan emang udah lama menantikan Mac Mini dengan chipset ARM terbarunya Apple, M2 atau M2 Pro Series, menurut gua ya ini tetap menjadi pilihan yang menarik kalau misalnya kalian mau upgrade Mac Mini di tahun ini. Begitupun juga buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali ingin memiliki sebuah komputer yang portable ya. Ingat, ini cuma segede apalah, ini segede ubin sekolahan kalau kalian tahu bahasanya itu dulu tackle gitu ya, 20 kali 20 ukurannya. Jadi kalau misalnya kalian di rumah punya setup begini, kalian mau ke kantor dan kalian males bawa file, males taruh ke cloud, males bawa SSD, copot bawa aja ke kantor, masuk ini tas, masuk banget, kalian kayak bawa Tupperware gitu. Jadi ini bener portable banget. Kalian bisa bawa ke studio kalian bisa bawa ke rumah temen, atau mungkin pada saat kalian lagi keluar kota, pada saat kalian lagi mudik, bawa aja. Jadi tinggal colok HDMI doang sama bawa keyboard dan mouse-nya guys. Jadi ini bisa gue bilang dari portability-nya ini jos banget, karena kalau dipikir-pikir Mac Studio tuh gue agak PR juga bawanya, agak-agak tebel gitu. Kalau ini menurut gue masih oke banget lah. Dan ya, Apple nyediain banyak sekali option kalau misalnya kalian pengen yang komputer include layar, ada iMac gitu ya. Udah banyak banget varian yang Apple sediakan, tentunya sesuai budget. Tapi yang menurut gue untuk budget terendah, harga termurah Mac Mini dengan chipset M2 yang di bawah ini ya, ini yang M2 Pro-nya di sekitar 20 jutaan. I don't know, untuk upgrade segini, untuk di harga segini, kalau misalnya yang memberatkan gue bukan micro SD, mungkin menurut gue ini fine-fine aja untuk ambil di harga 20 jutaan. Apakah mendingan ambil Mac Studio? I don't think so. Dengan portability Mac Mini, ya gue akan lebih pilih Mac Mini ini. So mungkin segitu dulu aja untuk unboxing Mac Mini 2023 with M2 chip seriesnya. Kali ini yang gue review adalah M2 Pro, dan tadi kita juga udah sedikit quick review aja. Dan sorry banget gue nggak bisa full breakdown reviewnya, karena tentunya karena durasi. Gue bakalan bikin full reviewnya atau enggak ya, lihat nanti aja lah. Tapi ya, gue harap video ini bisa mencerahkan teman-teman di luar sana mungkin yang sedang mencari atau menggali informasi terkait Mac Mini dengan chipset terbaru Apple M2 series di tahun 2023 ini. Semoga bisa mencerahkan kalian dan bisa semakin memantapkan pertimbangan kalian untuk beli atau tidaknya Mac Mini di tahun 2023 ini. Please like and share this video, subscribe juga untuk menantikan video-video dari iCheck Live, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya Indra, until next time, goodbye.